Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Abdul Manan selaku Kepala Sekolah di UPT SD Negeri 302 Gresik. Wawancara ini digunakan sebagai sumber informasi berdasarkan interview untuk tugas PJBL di modul profesional tugas PPG batch 2 Kemenak tahun 2024 ini. Baik, untuk wawancara kali ini terkait dengan permasalahan pembelajaran siswa, khususnya siswa kesulitan praktik sholat. Untuk tugas kemarin sudah diidentifikasi masalah analisis berdasarkan literatur. Untuk kesempatan ini mencoba menggali penyebab kesulitan siswa praktik sholat dari interview. Baik Pak Manan, untuk wawancara kali ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kesulitan siswa praktik sholat. Menurut Bapak, dari beberapa permasalahan itu yang menjadi penyebab, paling tidak prioritas penyebab siswa kesulitan dalam praktik sholat itu apa saja, Pak? Ya, terima kasih Wajib ya. Kalau menurut saya ya, anak-anak itu kurang bisa praktek sholat di sekolah itu ada dua faktor ya. Kemungkinan dari yang pertama dari internal dari anak itu sendiri ya. Anak itu memangnya kurang bisa mengaji atau bacaannya itu kurang fasih, itu kan juga bisa dari anak itu kurang lancar sehingga dia itu hanya nggak ikut bacaannya, hanya gerakannya saja ya. Yang kedua itu dari faktor eksternal ya. Eksternal itu dari gurunya ya. Kadang-kadang metode yang dilaksanakan oleh guru itu kurang tepat ya disampaikan kepada anaknya itu. Yang kedua, program-program di sekolah itu seperti sholat duha dan sholat duhur itu tidak ada ya, belum diperlengkapkan oleh sekolah. Itu bisa anak itu kan langsung praktek itu ya. Itu yang menyebabkan. Yang ketiga, memangnya gurunya itu kurang pada waktu praktek itu tidak dipraktekkan. Misalnya kan bisa saja ya, anak-anak praktek sholat subuh, sholat maghrib beberapa rakaat. Karena kadang-kadang itu anaknya itu gurunya itu tidak praktekkan, hanya kerjakan itu bisa menyebabkan anak itu kurang sulit untuk praktek sholat ya, baik di rumah ya. Yang terakhir itu bisa dari orang tua ya, dari faktor orang tua ya. Kadang-kadang di rumah itu orang tuanya itu tidak sholat ya, kan pengaruh nanti anaknya disuruh sholat ke musola atau ke masjid tapi orangnya ditinggal melihat TV. Tidak berarti anak itu tidak dipantau ya. Sebenarnya tuh anak itu dipantau langsung oleh orang tua ya, tidak dibiarkan saja sendirian ke musola atau masjid. Itu yang menurut saya yang bisa saya jawab. Baik, untuk pembiasaan di UPT SDN 302 Gresik ini Pak, untuk praktik sholat, menurut Bapak sarana prasarana untuk ibadah dan programnya itu sudah ada? Ya sudah ya, ini sudah kita programkan ya. Setiap pagi itu sebelum masuk anak-anak itu praktek sholat duha ya. Praktek sholat duha itu yang diikuti oleh seluruh siswa ya. Sedangkan untuk sholat duhur memangnya karena kelas 1, 2 itu pulangnya lebih awal, maka akan saya fokuskan pada kelas 3 sampai kelas 6 ya. Untuk sarana prasarana ya itu kita anggarkan pada bus ya. Barangkali perlu itu untuk kambalnya itu atau nanti diberikan buku-buku Al-Qur'an itu biar anak-anak bisa membaca untuk menjelang pada waktu ada bulan Ramadan. Itu insya Allah nanti kita masukkan dalam arkas atau kebutuhan yang kita rencanakan dalam kebutuhan 1 tahun begitu. Baik Pak Manan, jadi untuk penyebab kesulitan praktik sholat siswa ini, jadi kesimpulannya ada faktor dalam diri sendiri siswa itu,
Kedua, faktor guru terkait dengan metode pembelajaran, pembiasaan praktik sholat di sekolah. Yang ketiga, faktor dukungan orang tua, sehingga orang tua itu juga menjadi teladan di rumah oleh siswa itu sendiri. Baik, cukup. Terima kasih Pak Manan. Ya, sama-sama Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini untuk memenuhi tugas PPG batch 2 terminal, tugas untuk mengerjakan PJBL di modul profesional. Dan pada kesempatan ini bersama Bu Nur Laila, Ibu di PTSD Negeri 302 Gresik. Kami jajak Bu Nur Laila untuk wawancara kesempatan ini tentang kesulitan belajar siswa, dalam hal ini siswa kesulitan dalam praktik sholat. Pada permasalahan ini diharapkan bisa memberikan jawaban terkait dengan penyebab siswa kesulitan praktik sholat. Kira-kira menurut Bu Nur Laila, apa saja yang menjadi penyebab siswa kesulitan praktik sholat? Dalam pengamatan saya, ada beberapa penyebab dalam siswa praktek sholat. Yang pertama itu adalah penyebab internal dan eksternal. Kalau penyebab internal itu dari diri siswa sendiri, dan itu kebanyakan masih kurang hafalnya doa sholat. Kemudian di samping itu juga belum lancar. Untuk penyebab yang kedua adalah eksternal, itu dari gurunya sendiri, tentang bagaimana cara guru mempraktikkan sholat kepada anak. Pemberian contoh guru dalam praktek sholat. Kemudian di sekolah di UPTSDN 302 ini mengadakan kegiatan sholat berjamaah, duha dan zuhur Sebagai pembiasaan sehari-hari dalam kegiatan pembiasaan di UPT 302 ini. Baik, untuk jadi tadi penyebab dari kesulitan siswa praktik sholat itu pertama dari diri sendiri siswa itu, karena tingkat hafalan siswa itu berbeda-beda gitu ya. Kemudian faktor gurunya sendiri dalam cara mengajar menggunakan metode pembelajaran. Kemudian guru berusaha untuk melakukan pembiasaan dengan mengadakan program sholat duha dan sholat berjamaah. Itu Bu. Terima kasih atas wawancara pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.